Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Mohdanial Firmansyah NPM 01, yang kedua ada Vena Rahmalia Azahra NPM 107, yang ketiga ada Galuh Anindita Purbaningrum NPM 114, yang keempat ada Farah Anissa Ilmi NPM 124. Dalam materi kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam ini, terdapat 8 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, latar belakang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam, yang kedua, daya tarik wilayah Batam, yang ketiga, Batam sebagai bagian dari Growth Triangle Sijori, yang keempat, perkembangan bisnis dan ekonomi Batam, yang kelima, Batam sebagai sentra industri terkemuka, yang keenam masalah penduduk dan sosial, yang ketujuh masa depan Batam, dan yang kedelapan atau yang terakhir dampak pengganda FTZ. Subbab yang pertama adalah latar belakang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar wilayah pusat pengembangan industri atau WPPI dan kawasan industri. WPPI merupakan refleksi dari konsep pendekatan spasial yang percaya bahwa pembangunan daerah dapat terjadi lewat pengembangan pusat ataupun kutub pertumbuhan. Dari studi yang dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore dan Economic Development Board menyimpulkan bahwa suatu kawasan industri di Pulau Batam akan membantu Singapura sebagai tonggak investasi asing langsung di kawasan ini. Selain itu, dengan kerjasama Singapura-Indonesia, diperkirakan akan terjadi penciptaan investasi dan kesempatan kerja yang signifikan bagi Indonesia. Hal ini sejalan dengan usulan Lee Kuan Yew terhadap Presiden Soeharto pada bulan Agustus 1989 yang menekankan pentingnya kemungkinan perusahaan-perusahaan Singapura, terutama yang bergerak dalam industri elektronika, untuk memperoleh kemudahan investasi di Pulau Batam. Usulan PM Singapura ini mendapat sambutan hangat di Jakarta karena inisiatif ini sejalan dengan semangat deregulasi dan keterbukaan ekonomi untuk menarik PMA. Pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan perubahan kebijakan pada bulan Oktober 1989. Beberapa perubahan yang perlu dicatat antara lain yang pertama, diizinkannya kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100%, dengan syarat hanya 5% dilakukan divestasi kepada mitra Indonesia selama 5 tahun. Yang kedua, perlakuan istimewa juga diberikan kepada Badan Otorita Batam melalui berbagai peraturan yang diturunkan sejak tahun 1971. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah daya tarik wilayah Batam. Pembangunan di Pulau Batam telah berkembang tidak hanya di sektor pembangunan fisik saja seperti infrastruktur dan berbagai fasilitas, akan tetapi juga pembangunan di sektor perekonomian seperti industri, pariwisata, dan perdagangan. Daya tarik wilayah Batam ini dibedakan atas 3 hal. Yang pertama ada provisi bagi investor, yakni prosedur imigrasi, ekspor, impor, aplikasi investasi asing yang cepat dan mudah yang telah disediakan oleh Batam. Yang kedua ada insentif dan fasilitas. Hal ini terkait dengan bebas bea masuk impor mesin atau peralatan dan bebas pajak penghasilan untuk barang modal dan bahan baku yang diimpor. Yang ketiga ada insentif pajak, yakni pengurangan pajak ataupun perhitungan kembali pajak bagi investor yang telah menandatangani kesepakatan pajak berganda atas keuntungan, dividen, bunga, fee, dan royalti. Lalu selanjutnya, Batam sebagai bagian dari Growth Triangle Sijori. Sebagai kawasan berikat, berbagai keunggulan dan kemudahan Batam harus tetap dipertahankan. Pasalnya, Batam juga harus bersaing dengan kawasan berikat lain di Indonesia maupun kawasan berikat lain di Asia. Menganalisis perkembangan Batam tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam kerjasama ekonomi regional
yang terkenal dengan sebutan segitiga pertumbuhan Shijori atau Singapura Johor Riau Growth Triangle. Segitiga pertumbuhan merupakan salah satu bentuk kerjasama kawasan ekonomi lintas negara yang kebetulan memiliki letak geografis yang berdekatan. Nah, segitiga pertumbuhan yang berbasis pada simbiosis mutualisme ini terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam pada khususnya dan seluruh daerah dalam kawasan ini. Nah, dengan demikian magnet pertumbuhan Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam, namun akibat dorongan dan spillover aktivitas ekonomi Singapura sebagai salah satu pusat bisnis industri dan keuangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari fakta yang pertama, dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura. Dari sisi ekspor, 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan feri dari Batam. Lalu yang ketiga, dari jumlah wisman, 70% berasal dari Singapura. Dan yang terakhir, dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Singapura dengan total nilai PMA sebesar 10.307 juta US dollar yang mendominasi PMA di Batam. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan bisnis dan ekonomi Batam. Data yang ada menunjukkan bahwa awal 1980-an, Batam telah berkembang amat pesat dan terjadilah boom aktivitas ekonomi. Investor asing berbondong masuk ke Batam. Hal ini dapat dilihat dari total akumulasi investasi asing meningkat drastis dari 428 juta dolar pada tahun 1989 menjadi 1.916 juta dolar pada tahun 1995. Dan pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 2.880 juta dolar. Lalu pada akhir 2000 menjadi 8.010 juta dolar. Nah, kinerja Batam yang mencolok dibandingkan daerah lain di Indonesia adalah sebagai perannya menjadi salah satu daerah industri. Nah, ciri utama daerah industri adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan industri yang tinggi atau sangat tinggi baik dalam jumlah pekerja maupun nilai tambah. Nah, di sini ada kriteria kabupaten atau kota yang memiliki daerah kepadatan industri tinggi dan sangat tinggi. Dalam hal tenaga kerja, dapat dikatakan tinggi apabila memiliki jumlah tenaga kerja antara 25.000 hingga 125.000 dan dapat dikatakan sangat tinggi apabila jumlah pekerja lebih dari 125.000. Lalu dalam hal nilai tambah dapat dikatakan tinggi apabila menghasilkan nilai tambah antara 450 miliar rupiah sampai 2 triliun rupiah. Lalu dapat dikatakan sangat tinggi apabila melebihi 2 triliun rupiah. Nah, kedua kriteria ini harus diterapkan secara bersama-sama. Jika dilihat dari peringkat atau rank dan klasifikasi kabupaten atau kota, menurut jumlah tenaga kerja dan nilai tambah pada industri besar dan menengah di Indonesia pada tahun 1995, Batam tergolong sebagai daerah industri terkemuka di luar Jawa. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap maupun nilai tambah yang dihasilkan. Nah, dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri sebanyak sekitar 56.000, Batam termasuk daerah industri yang tinggi penyerapan tenaga kerjanya. Dan dilihat dari nilai tambah yang lebih mencolok lagi karena Batam tergolong daerah industri yang sangat tinggi sumbangannya terhadap nilai tambah.
Subbab selanjutnya yaitu Batam sebagai sentra industri terkemuka. Berikut ini merupakan persentase pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Riau, dan nasional pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Nah, jika melihat pada tabel tersebut, mengacu pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi Batam jauh melebihi rata-rata kabupaten atau kota di Provinsi Riau dan bahkan rata-rata nasional. Pada saat negara mengalami krisis moneter pada tahun 1998, yang mana pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu mengalami kontraksi hingga 13%, pertumbuhan ekonomi Batam itu tetap tumbuh positif sebesar 3%. Nah, pertumbuhan ekonomi Batam ini terus berkelanjutan hingga pada tahun 1999 dengan pertumbuhan sebesar 6,4% dan pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Batam itu meningkat sebesar 7,7%. Dengan hal ini dapat membuktikan bahwa Batam tidak mengalami krisis moneter seperti daerah lain di Indonesia. Kemudian, jika dilihat dari struktur ekonomi Kota Batam, maka penyumbang utama dalam perekonomian Batam itu berasal dari sektor industri pengolahan, yang mana pada tahun 1996 itu memberikan kontribusi pada perekonomian Batam sebesar 66% dari produk domestik bruto Batam. Kemudian disusul dengan sektor perdagangan, hotel, dan juga restoran sebesar 14%. Sedangkan pada tahun 2000, kontribusi dari industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 71%, akan tetapi sektor perdagangan, hotel, serta restoran itu mengalami penurunan menjadi 11% terhadap PDRP Kota Batam. Nah, di samping itu, perekonomian Batam itu juga meningkat dikarenakan cepatnya perkembangan industri manufaktur di bidang elektronika pada Kota Batam. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 1990, ekspor produk elektronika dari Batam mengalami peningkatan yang sangat pesat, baik dari barang elektronik konsumtif, komponen elektronik, maupun industri elektronik. Subbab selanjutnya yaitu masalah penduduk dan sosial. Terjadinya pertumbuhan perekonomian di Batam, khususnya sektor industri selama 20 tahun terakhir itu diimbangi pula dengan peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, berikut ini merupakan persentase tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Provinsi Riau berdasarkan kabupaten dan kota. Mengacu pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 1980 hingga tahun 1990 pertumbuhan penduduk itu sebesar 10,59%, meningkat menjadi 15,63% selama tahun 1990 hingga tahun 2000. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan penduduk Kota Batam merupakan yang terpesat. Hal itu dikarenakan kegiatan industri yang berkembang sangat pesat menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dari luar Provinsi Riau untuk datang dan bekerja di Batam. Di samping peluang kerja pada sektor industri di Kota Batam yang berkembang pesat, upah minimum pekerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia juga menjadi alasan mengapa banyak masyarakat yang pindah dan bekerja di Batam. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Batam, tentunya menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang terjadi. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Batam karena ketatnya persaingan yang ada sehingga tidak sedikit pula yang menganggur dan ada pula yang bekerja di sektor informal. Mayoritas penganggur dan pekerja sektor informal tersebut tidak sanggup untuk membeli atau menyewa rumah, sehingga mereka mendirikan rumah seadanya di tanah kosong yang bukan milik mereka atau yang disebut rumah liar, karena tidak mengantongi izin untuk mendirikan bangunan. Selain hal tersebut, pesatnya pertumbuhan penduduk di Batam ini juga berdampak pada pelayanan dan fasilitas publik. Apalagi dalam kebijakan publik, pihak-pihak pengelola itu kurang melakukan koordinasi dan kurang melaksanakan kerjasama dalam mengurai permasalahan yang dihadapi.
sehingga dapat memicu tata ruang yang buruk, masalah sosial, masalah degradasi lingkungan, dan munculnya konflik sosial yang dapat mengganggu iklim investasi di Batam. Selanjutnya, pada subbab ini saya akan menjelaskan mengenai masa depan Batam. Adanya suatu rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang biasa kita kenal dengan RUU Free Trade Zone atau yang disingkat dengan FTZ menjadi awal mula masa depan Batam ini dipertanyakan. Karena secara hukum, Batam itu masih berstatus kawasan berikat atau bonded zone, yang dimana dalam pengelolaannya sudah melaksanakan fungsi-fungsi FTZ. Namun, dalam realita yang terjadi di Batam, itu tidak menunjukkan bahwa Batam adalah area bonded zone, karena letak kawasan industri dan pemukiman nyaris tidak berjarak dan tidak dibakar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan industri, penduduk, dan jasa pendukung itu bercampur menjadi satu yang mengakibatkan kegiatan penyimpanan, pengalihan kapal, pengubah bentukan, dan pengolahan itu juga bercampur aduk hingga mengaburkan perbedaan antara gudang berikat, kawasan berikat, export processing zone, dan FTZ. Nah, alasan tersebutlah yang membuat Ibu Rini M.S. Suwandi selaku Menperindak mengusulkan pengaplingan lokasi FTZ. Pengaplingan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan konsep enclave, yaitu dengan menjadikan sebagian wilayah Batam sebagai area FTZ yang eksklusif. Nah, untuk status FTZ tersebut tidak diberikan untuk seluruh Pulau Batam, melainkan terbatas di kawasan tertentu di Pulau Batam yang sudah berkembang industrinya. Namun, usulan tersebut mengundang berbagai reaksi kontra dari para stakeholders di Batam. Mereka menganggap bahwa usulan tersebut melawan arus dan mempermasalahkan seputar konsep dan batasan wilayah yang hendak ditetapkan sebagai FTZ. Apakah benar usulan Menperindak bahwa pengaplingan wilayah menjadi FTZ itu akan dapat mempertahankan daya tarik Batam sebagai tujuan berinvestasi dan meminimalkan potensi kerugian negara? Menperindak kemudian juga menegaskan bahwa ciri utama kawasan berikat maupun FTZ adalah diberikannya perlakuan khusus terutama dalam bentuk insentif fiskal yang dimaksudkan untuk menarik minat investor. Dengan insentif tersebut, kecuali bebas bea masuk, seluruh barang dari luar negeri kirim ke Batam tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan bea impor. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, akibat menyatunya penduduk dan industri, maka penduduk yang semestinya tidak berhak memperoleh perlakuan khusus akhirnya juga ikut menikmati insentif tersebut, sehingga hal tersebut dinilai tidak adil dari sisi perlakuan pajak bagi warga negara Indonesia dan dapat menyulut kecemburuan dari daerah-daerah lain. Selain itu, seringkali di Batam ini marak akan penyelundupan yang memanfaatkan ketersediaan barang-barang murah di Batam, sehingga itu menjadi ekses negatif yang ada di Batam. Oleh sebab itu, dengan segala alasan-alasan tersebut, Menperindak meyakini bahwa FTZ dengan sistem coupling menjadi suatu pilihan yang tepat bagi Pulau Batam. Dengan dilakukannya pengaplingan tersebut yang menjadikan wilayah-wilayah Batam FTZ dan bukan seluruh wilayah FTZ, ada dua hal yang dapat dicapai sekaligus, yaitu tetap mempertahankan daya tarik Batam sebagai tujuan berinvestasi dan pada saat yang sama dapat meminimalkan potensi kerugian negara atau potential loss dari pajak yang selama ini tidak ditarik. Pada materi yang selanjutnya dan menjadi materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak pengganda FTZ. Dengan adanya usulan untuk menjadikan sebagian wilayah Batam saja yang dilakukan pengaplingan wilayah menjadi FTZ, tentunya memunculkan berbagai reaksi kontra dari sejumlah elemen masyarakat, pengusaha, dan organisasi profesi di Batam. Sebagaimana yang kita ketahui, secara holistik, Batam suatu daerah yang mampu menjadi daya tarik investasi maupun menjadi magnet pekerja Indonesia. Namun, apabila FTZ dengan sistem coupling itu ditetapkan, maka hal tersebut dapat membuat Batam menjadi tidak atraktif lagi sebagai tujuan berinvestasi. Di mana FTZ yang tadinya diharapkan dapat memberikan dampak positif, justru akan menimbulkan kontraproduktif dan mengganggu iklim investasi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengaplingan sebagian wilayah menjadi FTZ ini salah satunya disebabkan oleh adanya insentif fiskal untuk kawasan FTZ, yang dimana hal ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Karena penduduk yang berada di sekitar perindustrian turut menikmati insentif ini, sehingga hal tersebut menyebabkan Batam dinilai tidak memberikan sumbangan pajak karena penduduknya mendapatkan perlakuan khusus di bidang pajak. Namun, dalam faktanya, kontribusi Batam dalam bentuk setoran pajak ke pusat itu terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 90%, yaitu berupa pajak langsung yang meliputi corporate tax dan pajak penghasilan atau PPh perorangan. Selain menimbulkan kecemburuan pada daerah-daerah lain, ditetapkannya pengaplingan di sebagian wilayah Batam saja ini juga menyebabkan potensi-potensi negatif yang akan terjadi. Antara lain yaitu yang pertama potensi menurunnya PDRB, yang kedua meningkatnya biaya kebutuhan hidup minimum dan upah minimum, yang ketiga menurunnya wisatawan mancanegara, yang keempat adanya tambahan biaya sebagai konsekuensi dari keharusan melakukan pemindahan penduduk, resiko resistensi sosial dan politik dari masyarakat, menciutkan peluang bagi berlangsungnya dampak pengganda industrialisasi potensi penurunan UKM atau jasa pendukung, dan sulitnya melakukan pengawasan, serta yang kelima, Batam tidak atraktif lagi sebagai tujuan investasi. Oleh sebab itu, DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam ke pemerintah pusat menginginkan FTZ ini berlaku untuk seluruh wilayah Kota Batam. Apabila usulan FTZ yang berlaku untuk seluruh wilayah Kota Batam ini ditetapkan, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak pengganda FTZ bagi Kota Batam. Di antaranya yaitu yang pertama, penanaman modal asing atau PMA akan terus meningkat karena Batam akan tetap menjadi daerah tujuan investasi yang menarik. Yang kedua, rasio antara investasi pemerintah dengan swasta, asing dan domestik sebesar 1:3,3, yang dimana hal tersebut membuat pemerintah tak perlu ragu karena investasi yang selama ini ditanamkan telah berjalan di jalur yang tepat. Yang ketiga, sektor usaha kecil dan menengah atau UKM dapat tumbuh subur, yang dimana hal ini sangat memberikan kontribusi lebih pada Batam karena mengingat bahwa UKM sendiri telah terbukti mampu menjadi peredam sekaligus shock break ketika perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hebat akibat krisis beberapa waktu lalu. Kemudian yang keempat, berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan karena setiap satu kesempatan kerja di dalam zona bebas akan melahirkan 2 kesempatan kerja di luar zona. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.